Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu coba menjelaskan salah satu contoh perhitungan yang Ibu telah sampaikan sebelumnya untuk perhitungan dengan menggunakan akad mudharabah dan mudharabah musyarakah. Baik, di sini jika kalian lihat ada contoh perhitungan untuk pembagian usaha. Sebenarnya pada tahap ini adalah tugas kalian menghitung berapa besar laba atau rugi kotor dan berapa laba atau rugi bersih. Jadi akan ada data yang diketahui. Nah, data yang diketahui di sini itu ada data berupa penjualan, kemudian ada data berupa HPP dan juga biaya-biaya. Nah, kalian harus mencari berapa nilai dari laba atau rugi kotor dan laba atau rugi bersih, ya. Nah, jadi tahap yang kita lakukan di sini adalah menghitung berapa laba atau rugi kotor. Kenapa Ibu sampaikan laba atau rugi? Ingat, jika nilainya adalah positif, berarti laba. Kemudian, jika hasilnya negatif, berarti rugi. Nah, itu, ya. Nah, jadi pada tahap ini yang harus dilakukan adalah kita menghitung berapa nilai laba atau rugi kotornya. Penjualan yang diketahui datanya itu adalah 1 juta. Kemudian dimasukkan data HPP. Nah, HPP ini atau harga pokok produk ini sifatnya mengurangi, ya. Berarti 1 juta dikurangi dengan nilai HPP 650.000, hasilnya adalah 350.000 rupiah. Nah, 350.000 ini adalah nilainya positif kan, bukan negatif, berarti 350.000 ini adalah berupa laba kotor. Lain cerita jika hasilnya negatif, berarti bukan laba kotor, hasilnya rugi kotor. Ini kalian jangan sampai salah mencantumkan. Nah, kemudian ada data yang diketahui lagi berupa biaya-biaya. Nah, biaya-biaya ini sifatnya mengurangi. Jika kalian telah menghitung berapa nilai laba kotornya, baru kalian memasukkan nilai biayanya. Biaya sifatnya mengurangi, berarti 350.000 yang tadi laba kotor kita peroleh dikurangi dengan biaya 250.000, hasilnya adalah 100.000 rupiah. Nah, 100.000 ini ada nilainya positif, berarti ini kata-kata ruginya harus kalian coret, nggak boleh ada, ya, karena nilainya positif, berarti 100.000 rupiah ini adalah berupa laba bersih. Kalau hasilnya negatif, berarti apa? Rugi, ya, nilainya rugi, bukan laba. Nah, jika kalian telah menghitung di tahap ini, baru kita akan masuk ke perhitungan lainnya. Jadi di sini kalian akan menghitung berapa sih pembagian hasil usaha dengan nisbah yang telah disepakati. Nah, pembagian hasil usaha kita menggunakan beberapa prinsip. Jadi yang pertama profit sharing. Profit sharing ini kita menggunakan nilai dari laba bersihnya. Kemudian di sini juga kita ada salah satu contoh dengan menggunakan bagi hasil dari laba kotornya, ya. Nah, misalkan diketahui ada data berupa nisbah dari pemilik dana dan pengelola dana sebesar 30/70. Nah, berarti kalian di sini harus mencari berapa sih pembagian hasil usaha untuk pemilik dana, berapa sih pembagian untuk pengelola dari pengelolaan dana, si pengelola dana. Nah, ini kalian harus cari. Nah, yang pertama kita akan menghitung untuk pemilik dana. Pemilik dana, ini kan dana pemilik dana dan pengelola 30/70. Berarti 30 ini adalah milik dari pemilik dana. Berarti pemilik dana ini perhitungannya adalah 30%, ya. 30% dikalikan dengan 100.000. 100.000 ini adalah nilai dari laba bersih. Hasilnya adalah 30.000. Kemudian untuk pengelola dana, nah pengelola dana ini nilainya itu adalah 70, ya. Jadi 70% dikalikan dengan yang tadi, ya. Laba bersihnya senilai 100.000, hasilnya adalah 70.000. Bu, ini 30/70 dari mana? Ini adalah kesepakatan nisbah yang ada gitu. Jadi kalian menyesuaikan dengan soal yang ada. Nah, kemudian berdasarkan prinsip bagi hasil, jika kita di sini menggunakan laba kotor gitu, tidak ada komponen biaya-biaya di dalamnya. Dengan nisbah yang telah disepakati, misalkan pemilik dana dan pengelola dana senilai 10/90. Berarti kita menghitung pemilik dana ini berarti 10 ini, ya, berarti 10 ada 10%,
dikalikan dengan 350.000, ini adalah laba kotornya, sama dengan 35.000. Lalu untuk pengelola dana ini adalah 90 ya, 90% dikalikan dengan sama seperti yang tadi, laba kotor senilai 350.000 sama dengan 315.000 rupiah. Nah, itu ada cara menghitung untuk pembagian hasil usaha dengan data berupa nisbah bagi pemilik dana dan pengelola dana, berarti disesuaikan dengan data yang diketahui. Berarti kalau ada soal seperti ini, kalian harus menghitung dulu berapa laba bersihnya, berapa laba kotornya, berapa nisbahnya, itu harus ada data-data tersebut ya. Lalu kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, di sini kalau kalian lihat, jadi dibiasakan kalau sedang apa ya, kalau mengerjakan soal itu, kalian itu harus membaca secara detail untuk perhitungan ya. Jadi perhitungannya itu harus dicek kembali gitu, jangan sampai salah angka dan lain-lain. Nah, di sini kayak kita baca, Bapak A menginvestasikan uang senilai 2 juta untuk usaha siomay yang dimiliki oleh Tuan B ya, dengan akad berupa akad mudharabah ya. Nah, kemudian nisbah yang disepakati itu adalah 1:3. Nah, setelah usahanya berjalan, di sini ternyata butuh tambahan dana dengan persetujuan Tuan A, di mana Bapak B ikut menginvestasikan uangnya senilai 500.000. Nah, bentuk akad ini menjadi mudharabah musyarakah. Nah, mudharabah musyarakah ini suatu akad di mana para pemilik dana ini memberikan dananya untuk mengembangkan usahanya oleh pihak kedua. Nah, pihak kedua ini nanti sepakat berapa dana yang akan digunakan ya. Nah, kita lihat di sini dana yang dikeluarkan oleh Tuan B adalah senilai 500.000. Diketahui juga ada laba tahun berjalan. Tahun 2008 itu senilai 1 juta. Nah, dari data ini, kalian diminta untuk menghitung berapa sih uh, apa nilai yang diperoleh oleh Tuan A, berapa sih nilai yang diperoleh oleh Tuan B berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Nah, ini ada dua alternatif yang bisa kalian gunakan. Sebenarnya menggunakan alternatif manapun juga hasilnya akan sama jika benar ya perhitungannya. Nah, kalian tinggal menggunakan salah satu cara saja. Tidak perlu dua-duanya. Gunakan salah satu cara saja. Ibu coba menjelaskan alternatif yang pertama. Jadi, kita mengacu pada nisbah yang disepakati. Nisbah yang disepakati adalah 1:3 ya. Berarti untuk perhitungan Tuan A atau Bapak A ini adalah berarti 1/4. Empatnya dari mana, Bu? Empatnya 1 ditambah dengan 3. Ya. Beda cerita kalau ini 1:2, berarti berapa? Berarti 1:1/3. Karena ini 1:3, berarti untuk untuk perhitungan Bapak A ini adalah senilai 1 dibagi dengan 1+3. Berarti 1 dibagi dengan 4. Kita lihat di sini ya, ketemu 1/4. Ya, dikalikan dengan 1 juta. 1 juta dari mana? 1 juta itu dari laba bulan Januari. Senilai 1 juta. Berarti 1/4 dikalikan 1 juta hasilnya 250.000. Kemudian untuk Tuan B berapa? Untuk Tuan B kan tadi 1:3. Kalau 1 itu milik Tuan A, berarti Tuan B ini adalah nilai dari 3 ini. Berarti 3 dibagi dengan 4. 4 itu pembaginya sama, 1+3. Berarti 3 dibagi 4 ya. 3 dibagi 4 dikalikan 1 juta. Sama seperti yang tadi, 1 juta ini adalah nilai keuntungan tahun 2008. Kita kalikan hasilnya adalah 750.000 rupiah. Nah, di tahap ini kita akan menghitung hasil investasi yang dikurangi untuk Tuan B. Ya, untuk Bapak B. Nah, untuk Bapak B, kita lihat di sini kan ada keuntungan berjalan ya. Keuntungan berjalan atau laba bulan Januari itu senilai 1 juta. Berarti
untuk Bapak B, kita menghitung nih hasil investasi yang dikurangi untuk Bapak B berapa. Nilainya itu adalah 1 juta, yang tadi keuntungan tahun 2008 dikurangi dengan 750.000. Nah, 750.000 ini dari mana? Dari sini. Nah, dari yang kita hitung di atas. Nah, yang 3/4 dikali 1 juta sama yang 750.000. Berarti eh, nilai 750.000 ini dari sini. Nah, hasilnya berapa? 1 juta kurang 750.000, hasilnya adalah 250.000. Nah, lalu bagaimana porsinya sesuai model yang telah disepakati? Kita melihat di sini untuk Bapak A ada 2 juta. 2 juta ini dari mana? 2 juta ini Bapak A kan menginvestasikan dana 2 juta. Berarti 2 juta dibagi dengan 2,5 juta. 2,5 juta dari mana? 2,5 juta itu dari dana yang diinvestasikan Tuan A senilai 2 juta ditambah dengan dana yang diinvestasikan Tuan B senilai 500.000. Berarti 2 juta tambah 500.000 sama dengan 2.500.000. 2,5 juta ya. Jelas? Nah, nanti dikalikan dengan 250.000. 250.000 ini dari mana? 250.000 ini diambil dari Bapak A yang di atas. Sesuai nisbah yang disepakati. Ingat, 250.000 ini ngambilnya dari yang atas. Yang sudah kita hitung berdasarkan nisbah yang ada. Hasilnya adalah 200.000 rupiah. Ingat, di tahap ini kalian harus belajar menghitung ya, gunakan kalkulator. Jangan sampai salah membagi, salah mengkali. Ya, hasilnya harus ketemu 200.000 rupiah. Kemudian untuk Tuan B, ini adalah 500.000. Dari mana 500.000? Karena Tuan B menginvestasikan dana 500.000. Ya, berarti 500.000 dibagi dengan 2,5 juta. 2,5 juta dari mana? Sama seperti yang di atas. Akumulasi dari yang diinvestasikan Bapak A dengan investasi Bapak B. 2 juta tambah 500.000 sama 2,5 juta. Dikalikan dengan 250.000. Hati-hati di sini. 250.000 ini bukan dari yang atas. Bukan. Kalau yang atas itu perhitungannya Bapak A. 250.000 dari yang atas. Lalu yang ini dari mana? Yang Bapak B. 250.000 ini datangnya dari yang ini. 1 juta kurangi 750.000, hasilnya berapa tadi? 250.000 kan? Nah, hasil dari 250.000 ini, 1 juta kurangi 750, nilainya masuk di sini. 250.000, hati-hati. Jangan sampai salah kalian dalam memasukkan nilai. Walaupun ini hasilnya sama, tapi beda ya. 250.000 ini milik Bapak A sesuai nisbah yang dihitung di awal. Sedangkan yang 250.000 di bawah ini adalah dari nilai investasi yang dikurangi untuk Bapak B. Dari 1 juta kurangi 750.000. Nanti ketemu hasilnya adalah 50.000 rupiah. Lalu di sini baru kita menghitung nilai akhir. Berarti nilai total untuk Tuan A atau Bapak A ini adalah sebesar 200.000 rupiah. Nah, lalu untuk Tuan B senilai berapa? Untuk Tuan B itu senilai 50.000, tapi ada penambahnya. Penambahnya itu adalah 750.000 rupiah. Kenapa Tuan B lebih banyak? Sebab ini adalah dana milik Tuan B ya. Porsinya lebih besar. Jadi ketemu nilainya 800.000 rupiah untuk Tuan B. Nah, ada salah satu cara lain, alternatif kedua yang bisa kalian gunakan. Ingat, kalian hanya gunakan salah satu cara saja. Nah, nanti hasilnya juga akan sama, ya, kalau benar perhitungannya. Nah, di sini kita menghitung sesuai porsi modal. Bapak A itu kan investasinya 2 juta ya. Berarti 2 juta dibagi 2,5 juta. Nah, dikalikannya dengan 1 juta. 1 juta itu adalah nilai dari keuntungannya. Berarti ketemu hasilnya 800.000. Kemudian untuk Tuan B itu menginvestasikan dananya 500.000 dibagi dengan 2,5 juta, sama seperti yang di atas ya, 2,5 juta totalnya dari investasi Bapak A 2 juta ditambah dengan investasi Bapak B 500.000 dikalikan dengan 1 juta. 1 juta ini adalah nilai keuntungan tahun 2008. Ketemu nilainya 200.000 rupiah. Lalu kita coba menggunakan cara kedua ini, hasil investasinya dikurangi untuk Bapak B, di mana hasil pengurangnya itu adalah nilai dari keuntungan tahun 2008 yaitu 1 juta ya. 1 juta ini adalah dari ini ya, dari nilai ini. Kemudian
dikurangi dengan yang atas. Tadi kan kita menghitung ya, menghitung hasil investasi sesuai porsi modal, berapa Bapak B? 200.000. Berarti kita kurangi 1 juta, kurangi 200.000, hasilnya berapa? 800.000 rupiah. Nah, lalu bagaimana cara perhitungannya sesuai nisbah yang disepakati? Berarti untuk Bapak A nilainya adalah tadi kan 1:4. Berarti Bapak A itu adalah 1 dibagi dengan 4 ya, dikali dengan 800.000 dari mana? Dari yang atas. 800.000 rupiah ya. Masukkan nilainya, ketemu 200.000. Lalu bagaimana dengan Bapak B? Bapak B tadi kan 1:3, berarti Bapak B itu 3 dibagi dengan 4 ya. Dikalikan dengan 800.000. 800.000 dari mana? 800.000 itu hati-hati dari yang ini, bukan yang atas ya. Untuk perhitungan 800.000 ini dari mana, Bu? Apakah sama nilainya dari yang atas? Berbeda. Nah, 800.000 yang di bawah itu nilainya diperoleh dari 1 juta, ya. Nilai keuntungan dikurangi dengan 200.000. Hasilnya adalah 800.000 rupiah. Nah, jadi 3/4 dikalikan 800.000 hasilnya 600.000 rupiah. Nah, berarti nilai akhirnya untuk total nilai untuk Bapak A adalah senilai 200.000 rupiah. Lalu untuk Bapak B senilai berapa? Senilai 600.000 ditambah dengan nilai 200.000 rupiah yang ini. Ketemu nilainya 800.000 rupiah. Kita lihat hasilnya sama tidak? Tuan A dapat 200, alternatif 1 cara pertama sama ya, sama nilainya 200.000. Lalu kalau alternatif kedua, total untuk tuan B berapa? 800.000. Kita lihat untuk total B sama di cara kedua 800.000. Berarti apa? Kalian menggunakan cara yang satu, alternatif satu, ataupun cara alternatif dua, hasilnya akan sama jika benar perhitungannya. Ya, tapi ingat nanti pada saat ujian cukup gunakan salah satu cara saja. Ya, tidak perlu dua-duanya. Kenapa Ibu menjelaskan dua-duanya, dua-dua cara ini? Untuk memastikan sebenarnya bahwa perhitungan kalian sudah benar. Baik, mungkin demikian yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, sukses untuk ujiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.